Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Maxim Ojek Online Channel. Di channel ngebahas putar Maxim driver dan juga Maxim penumpang. Oke, di video kali ini teman-teman saya mau ngebahas tentang akun Maxim yang terputus ya, atau akun Maxim yang terblokir. Nah, di sini saya akan bahas ya penyebab akun Maxim terputus dan juga terblokir ya. Jadi nanti buat kamu selaku driver bisa menjadikan ini sebagai landasan ya supaya kamu tidak melakukan hal ini gitu. Biar akun Maximnya tidak terblokir. Nah, terus apa saja sih penyebab dari akun Maxim terblokir itu? Langsung aja. Di sini saya akan buka aplikasi Maxim Driver atau Texe drivernya teman-teman. Nah, ini dia sudah terbuka aplikasi Maxim Driver atau Texe drivernya. Ya, saya ada di bagian tab order teman-teman ya sekarang. Nah, di sini kalau misalkan kita pas buka aplikasi seperti ini, terus di bagian tab order ini muncul orderan seperti ini ya, kita patut bersyukur karena ini menandakan akun kita masih normal kayak gitu ya. Kalau pas kita buka aplikasi dan kita buka di bagian tab order ini, itu nggak muncul orderan sama sekali ya, baik itu di peta ya ataupun di tab order ini. Kita harus waspada dan juga hati-hati, harus cek jangan-jangan akun kita lagi bermasalah teman-teman ya. Nah, di sini nanti teman-teman kalau misalkan mengalami hal ya ketika buka aplikasi terus nggak ada orderannya, bisa buka di bagian menu nanti seperti ini ya, lalu dibuka di bagian layanan. Nah, nanti diklik lagi Maxim Indonesia. Nah, nanti kalau di bagian Maxim Indonesia ini keterangannya masih hijau, tandanya masih aman. Tapi kalau misalkan dia keterangannya merah ya, ini kan tulisannya kan hijau kan. Nah, kalau dia merah, teman-teman harus hati-hati ya. Misalkan keterangannya terputus, terblokir ya, atau kuning, kuning juga perlu diwaspadai, menunggu dihubungkan gitu ya. Nah, kita harus hati-hati. Tapi kalau keterangannya terhubung itu masih aman teman-teman. Nah, ini saya dulunya pernah terblokir juga teman-teman ya. Ini menandakan akun saya di bagian Omega itu dihapus karena memang dulunya pernah terblokir seperti itu. Dan selanjutnya di sini kalau misalkan kita sudah eh, terblokir ya, saya akan bahas penyebabnya terlebih dahulu. Nah, jadi penyebab akun Maxim terblokir ya. Nah, di sini pasti ada yang salah ya di kita selaku driver Maxim. Nah, kesalahan kita itu biasanya kita banyak melakukan sebuah pelanggaran atau kita melakukan sebuah pelanggaran besar dan itu bisa merugikan si customer ataupun pihak aplikator ya. Nah, di sini contoh bentuk pelanggaran-pelanggarannya bisa kamu lihat di bagian pengumuman ya, seperti ini. Di sini ada aturan kerja ya. Nah, nanti di sini teman-teman bisa dibaca lebih detailnya lagi. Saya akan bacakan beberapa saja di poin nomor 1 ya. Sama poin nomor 2 saja lah ya. Ini juga banyak banget poin nomor 2. Nanti teman-teman bisa memahami sendiri ya. Kalau nanti ada yang bingung silakan ditanyakan di link komentar atau di WhatsApp saya ada di deskripsi channel ya. Jadi yang pertama di sini ada kesalahan penggunaan aplikasi. Jadi kita dalam menggunakan aplikasi itu ada kesalahan ya. Nah, ini poin yang 1.1 memberikan ID login atau kata sandi kepada pihak ketiga. Nah, jadi teman-teman, kita pada dasarnya nggak boleh memberikan ID login kita ataupun kata sandi ya kepada pihak ketiga. Artinya apa? Kita minjemin ke orang, ke kawan atau ke orang lain itu sebenarnya nggak boleh ya pada dasarnya. Kenapa? Karena nanti ketika terjadi apa-apa ya eh, itu nanti kan datanya kan beda kan. Nah, terus ya apa ya, jadi dari pihak Maxim juga dirugikan sih menurut saya karena lo kok beda gitu kan, orangnya beda gitu kan.
Kalau mungkin kita pakai masker ya nggak ketahuan, nggak jadi masalah ya. Cuman kalau kita nggak pakai masker kan ketahuan sama si customernya kok mukanya beda sama yang difoto, kan sudah ada fotonya tuh. Makanya kalau saya sering ngasih saran kalau bang nggak ada akun atau dia itu minjem gitu ya, gunakanlah masker kayak gitu ya. Tapi pada dasarnya ini nggak boleh ya. Terus yang kedua, berhenti bekerja tanpa menyelesaikan shift. Nah ini maksudnya eh kita itu pas lagi narik ya, dapat orderan, kita berhenti ya dalam kurun waktu yang lama gitu. Ya entah kita HP-nya lowbat atau apa gitu ya. Kadang kan saya pernah ya lagi narik HP-nya lowbat gitu. Ya terus pas udah selesai saya udah pulang, saya selesaikan gitu ya. Tapi kalau misalkan kita habis narik nggak bisa selesaikan, dibiarkan saja, itu juga termasuk jenis pelanggaran. Nah ini nih yang poin 1.3, menolak menjalankan order yang ditugaskan secara otomatis ya. Jadi kalau ada orderan yang masuk secara auto, kita tolak, kita biarin aja gitu orderannya. Tahu-tahu merah kan, itu nanti kena PTO ya biasanya. Nah ini terus tidak mengubah status penyelesaian order tepat pada waktunya. Artinya kalau kita dapat orderan, kita nggak diselesaikan dapat pada waktunya gitu ya, kita ulur-ulur ya gitu kan, ini juga boleh. Sama seperti yang tadi itu ya, meninggalkan shift ya. Yang 1.5-nya menyelesaikan order dengan biaya lebih sedikit dari yang sesungguhnya diterima dari penumpang. Nah misalkan gini ya, ongkosnya itu sebenarnya 20.000, cuman pas di bagian akhir kita rubah menjadi 10.000 gitu ya, padahal si customer ngasih ke kita itu 20.000 gitu ya. Itu nanti kalau kedeteksi maka kita bisa dikenakan pelanggaran, karena semakin tinggi biayanya itu semakin besar potongannya, artinya dari maksudnya nanti bakalan dirugikan gitu ya. Nah ini nih pengerjaan order yang tidak sesuai ya, poinnya yang 2.1, order diambil tetapi pengemudi tidak datang. Pembatalan order untuk reservasi. Ini kalau ada order reservasi ya kurang dari 25 menit itu nggak boleh ya teman-teman ya. Jadi kalau sudah 25 menit ke atas jangan di cancel ya. Pokoknya kalau udah semakin waktunya semakin habis jangan di cancel teman-teman. Ini ada keterlambatan penjemputan untuk reservasi order lebih dari 10 menit. Jadi kalau misalkan sudah waktunya habis ya kita harus segera datang ya sebelum 10 menit. Ini tidak melakukan perubahan rute sesuai dengan perjalanan sesungguhnya. Ini nggak boleh juga nih. Rutenya apa kan kita rubah kayak gitu. Terus ada pembatalan order di aplikasi secara sengaja untuk order yang sebenarnya telah dipenuhi ya. Jadi ketika ada orderan ya sudah selesai tapi kita cancel, itu nggak boleh. Terus menurunkan pelanggan di tengah pemenuhan order tanpa alasan yang kuat. Lagi bawa penumpang kan, terus kita turunin penumpangnya, nah itu juga nggak boleh. Nanti poin-poin selanjutnya teman-teman bisa dibaca ya, karena ini kan banyak juga. Nanti yang nggak jelas silakan ditanyakan. Dan di sini teman-teman saya akan tunjukkan contoh ya akun Maxim yang sudah terblokir kayak gitu ya. Akun Maxim sudah terblokir teman-teman, seperti ini tampilannya. Nah ini nih keterangannya yang terputus ya atau terblokir, jadi tulisannya tuh dia jadi merah seperti ini. Nah jadi kalau akun kita masih hijau ya alhamdulillah masih aman. Nah itu aja teman-teman yang bisa di share ya di video kali ini. Ini ada orderan nih ya, ini kalau misalkan belum ada yang ngambil, nah tapi dia sudah hilang ya, tandanya sudah ada yang ngambil. Jadi harus cepat-cepatan juga ya kalau di Maxim Food and Shop ini. Yang penting orderannya jelas, orderannya itu bukan orderan fiktif, nggak apa-apa kalau mau diambil. Oke teman-teman, itu aja ya yang bisa dibahas di video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan terakhir ya, kalau akun yang terblokir bang, itu bisa dikembalikan apa tidak? Ya itu bisa ya, tergantung jenis pelanggarannya. Karena saya pernah juga terblokir terus bisa kembali gitu ya. Tapi kalau pelanggarannya berat saya rasa nggak bisa. Oke, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.